Baik, kita evaluasi. Dilihat pada ayat 29 dari surat yang awal tadi, surat Al-Ahqaf ya. Ayat 29. Nah, di sini kebetulan ada beberapa huruf qaf di baris paling atas ujung kiri. Yastami'unal Qur'an. Quran bukan Quran. Di bawahnya hadaruhu qalu. Qalu bukan qalu, bukan wa tapi qa. Nah, jadi qaf itu di antara huruf yang kuat atau syiddah, sebelum dia terucap itu tertahan dulu. Ko, qi, ku. Sama juga ba, bi, bu. Jadi ilustrasinya kayak jari nih Pak. Sebelum terbaca keluar suaranya ini ditahan dulu, baru kayak nyentil. Ko, karena huruf kuat. Nah, huruf syiddah. Jadi hamzah, jim, dal, ajid, kotin, kof, to, ba, kaf, ta. Nah, itu ke-8 huruf itu kalau mengucapkannya seperti ditahan dulu baru dilepas. Nah, itu huruf syiddah, huruf yang kuat. Lanjut, ayat 32. Ya, ayat 32 di pertengahan. Di bawahnya nomor ayat 31. Walaysa lahu min dunihi awliya. Nah, jadi sama, ini tetap sesuai dengan kaidah umumnya. Ketika waqaf, hukumnya huruf terakhir dimatikan atau disukun. Huruf terakhirnya hamzah, tinggal dimatikan awliya. Nah, harus ditekan, karena kalau tidak ditekan nggak nyampe ke makhrajnya di tenggorokan yang paling bawah. Nah, jangan ada sisa suara aulia. Nah, meskipun sedikit, nah itu berarti nggak disukun. Nah, itu berhenti di huruf hamzah. Terus ayat ke 35. Di ayat yang ke-35 tadi, fasbir kama sabara ulul azmi. Kesalahannya di mana tadi awalnya? Ulul. Nah, tadi kebaca sabara ulul azmi. Nah, berarti kan wawunya tidak memanjangkan u secara tertulis, wawunya tidak dikasih sukun. Nah, seandainya wawunya ada sukunnya, berarti membacanya ulu. Jadi ulul azmi, ulul ilmi, ulul arham, itu sama tuh, u-nya membacanya pendek. Nah, makanya ini kalau misalnya Quran yang Timur Tengah itu ada tanda lingkaran kecil untuk menunjukkan tertulis tapi tidak terbaca. Ulul ilmi, ulul azmi, ulul arham, ulin nuha, dan lain sebagainya. Ulil amri juga sama, tulisannya ada wawunya. Ulil amri minkum. Nah, itu tulisannya ulil. Alif kemudian ada wawu, tapi wawunya tidak memanjangkan. Kemudian ayat 4 surat Muhammad. Ayat keempat. Nah, ini auzaroha. Ya, baris di atas nomor ayat 4 di ujung kanan. Auzaroha. Ketika waqaf tetap auzaroha, haknya tetap dibaca panjang. Jadi haknya tetap
dibaca panjang. Kalau tadi apa membacanya? Auza roh ya kayaknya. Haknya tadi kayaknya disukun. Nah, tadi kan katanya kalau berhenti huruf terakhir disukun atau dimatikan. Maka perhatikan di situ huruf terakhirnya alif. Alifnya sudah mati. Nah, jadi bukan terakhirnya bukan huruf H, tapi huruf alif. Nah, memang kalau alif mati tidak dikasih sukun. Kalau ini misalnya kalau itu yang domah ya, tadi fathah, bacaan fathah panjang, ketika berhenti tetap fathah panjang. Domah panjang juga ketika berhenti tetap domah panjang. Misalnya nih, kembali ke ayat kedua, naik ayat kedua. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu. Nah, ketika berhenti wa amanu. Nah, huruf terakhirnya dimatikan. Nah, huruf terakhirnya sudah huruf waw, sudah kondisi mati. Nah, tinggal sebelumnya berharakat domah, non domah, maka non domahnya dibaca panjang wa amanu. Misalnya nih, berhentinya di ayat sebelumnya, di lafaz sebelumnya. Walladzina amanu wa amilu. Nah, itu lu-nya kebaca panjang. Lu itu kan wawunya tidak ada sukunnya. Nah, tidak ada sukunnya itu kalau diteruskan wa amilus solihati. Kalau diteruskan wa amilus solihati, amilu lu-nya pendek. Tapi kalau berhenti, nah kembali ke aslinya. Aslinya wawunya ada sukunnya. Wa amilu. Terus masih ayat keempat. Kembali ke ayat 4 tadi. Di baris yang sama dengan auzaroha, agak ujung ke kiri, ayat keempat, tepat di atas nomor ayat 4. Ada lafaz apa? Liyabluwa ba'dakum. Nah, di situ perhatikan, hati-hati alifnya tidak memanjangkan huruf waw. Nah, jadi itu alifnya tertulis tapi tidak terbaca. Sehingga membacanya walakil liyabluwa ba'dakum. Jadi kalau tidak berhenti membacanya liyabluwa ba'dakum. Wahnya dibaca pendek. Pertanyaannya bagaimana kalau misalnya berhenti? Apa? La tasara minhum walakil liyablu. Kan huruf terakhirnya waw. Nah, huruf terakhirnya waw, karena berhenti wawnya disukun. Nah, jadinya lu-nya dibaca panjang. Liyablu. Jadi kalau wasol liyablu wa ba'dakum. Wa-nya di fathah dibaca pendek. Kalau berhenti walakil liyablu. Wawnya disukun, lu-nya dibaca panjang. Karena lamnya di dhammah. Terus satu lagi di ayat ke-15. Ayat 15 tadi cara pengucapan ghain sukun. Nah, kebetulan ini tadi ada beberapa, tapi contohnya pas baris di atas nomor ayat 15. Walahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratum mir rabbihim. Wa maghfiratun, bukan wa mag. Bukan mag, tapi wa maghfiratun. Wa maghfiratun, bukan wa mag. Sama di surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi, bukan ghairil maghdubi. Nah, suara ge-nya itu dihilangkan. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Dari surat Al-Ahqaf dan surat Muhammad. Tidak ada?
Kita tadabbur ayat. Tadi ada ayat tentang Al-Quran di ayat ke-29. Oh, yang surat yang awal tadi. Coba yang ada artinya bacakan ayat 29. Nah, ini ada 3 ayat ini. Dan ingatlah ketika kami ajarkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ya, ayat 29 dulu. Wa id sorofna. Jadi ini Allah mengingatkan, memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa pernah suatu saat ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, itu ternyata diam-diam ada sekelompok jin yang nguping. Jadi Nabi Muhammad nggak tahu lagi baca Al-Quran, nggak tahu baca Al-Qurannya membaca Quran doang atau membaca Al-Quran dalam sholat. Tapi yang jelas ternyata ada beberapa jin yang nguping bacaan Al-Quran Nabi Muhammad. Terus falamma hadaruhu, ketika mereka para jin itu sedang mendengarkan, qalu, beberapa dari mereka menegur kepada yang lainnya, situ diam. Mungkin di antara jin itu ada yang ngobrol. Ketika momen mendengarkan Al-Quran, mungkin sebagian ada yang ngobrol, terus ditegur oleh yang lain, situ. Kalau lagi khutbah kan, situ wasma'u, kalau ada bilalnya kan, sebelum khotib memulai khutbahnya kan ada bilal tuh sebagian, situ wastami'u. Nah, diamlah dan dengarlah. Jadi jin itu mengingatkan biar sama-sama fokus mendengarkan Al-Quran. Falamma qudiya, ketika sudah selesai, maksudnya selesai Nabi Muhammad membaca, wallau ila qaumihim, para jin itu pergi menuju ke kelompoknya sesama jin, mungdirin, memberikan peringatan. Nah, apa yang dia sampaikan dari jin yang sudah mendengarkan Nabi Muhammad, terus kembali ke kelompok bertemu sesama jin. Nah, lanjut Pak, ayat 30 Pak. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya, jadi jin-jin tadi yang sudah mendengarkan Al-Quran, bahkan mendengarkannya dengan fokus, ketika bertemu kepada sesama jin, mereka mendakwahkan isi Al-Quran, mereka menyampaikan apa yang baru saja didengar dari Nabi Muhammad. Kata si jin itu, ternyata ada kitab yang diturunkan setelah Musa. Nah, berarti jin ini hidup di zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, karena tahu ada kitab sebelum Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi Al-Quran ini membenarkan isi dari kitab Taurat di zaman Nabi Musa. Isinya apa? Yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Nah, isinya memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, wa ila thoriqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Satu lagi Pak, 31. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad. Seruan apa? Seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu
dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Iya. Jadi setelah jin tadi mendengarkan Al-Quran dari yang dibaca oleh Nabi Muhammad, datang ke kaumnya menyampaikan informasi pengalaman dia tadi yang sudah mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran, dan ternyata Al-Quran ini membenarkan, mengakui adanya kitab Nabi Musa. Tapi tidak sekedar bercerita peristiwanya tadi, tapi juga berdakwah. Apa sih dakwahnya? Wahai kaumku, terimalah panggilan Allah. Dai, maksudnya menerima dakwahnya Nabi Muhammad dan berimanlah kepada Allah. Yaghfir lakum, maka Allah akan mengampuni kalian. Jadi apa nih pesan yang bisa kita ambil? Satu, sekelompok jin ini mereka begitu antusias mendengarkan Al-Quran. Nah, itu jin itu. Maka kalau kita tidak antusias, tidak ada ketertarikan untuk mendengarkan Al-Quran, tidak ada ketertarikan untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, nah berarti kalah dengan jin yang ada di dalam Al-Quran ini. Kedua, ketika ada yang membaca Al-Quran, ansitu, disuruh diam, disuruh mendengarkan. Sama di Al-Quran juga ada kan, wa idza quri'al Qur'anu, apabila Al-Quran dibaca, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkan dan perhatikan. Jadi di antara sunnah dari interaksi dengan Al-Quran adalah mendengarkan. Kalau kita membandingkan dengan yang lainnya, bukan berarti yang lainnya tidak baik. Kalau ada yang membaca zikir, kita tidak disuruh mendengarkan zikirnya orang. Kalau ada yang membaca sholawat, kita tidak disuruh mendengarkan orang yang baca sholawat. Kalau ada orang membaca doa, kita tidak disuruh mendengarkan doanya. Tapi kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kita disuruh mendengarkan. Nah, jadi di antara interaksi dengan Al-Quran adalah mendengarkan. Bahkan di ayat yang saya kutip tadi, di ujungnya, wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, kalau kita mendengarkan dan memperhatikan Al-Quran yang sedang dibaca, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi salah satu pintu atau hal yang insya Allah akan mendatangkan rahmat Allah adalah mendengarkan Al-Quran. Cuman mendengarkan doang, itu kan ringan atau berat? Dibandingkan dengan membaca, dibandingkan dengan menghafalkan, dibandingkan dengan mengajarkan Al-Quran, yang paling ringan mana? Mendengarkan. Yang paling ringan saja bisa mendatangkan rahmat dari Allah, apalagi yang lebih berat. Jadi analoginya seperti itu. Cuman dengerin doang, manfaatnya sudah besar, apalagi kalau mau meningkatkan. Kemudian pesan yang berikutnya lagi adalah jin tadi yang mendengarkan Al-Quran tidak menjadi konsumsi pribadi, tapi juga disampaikan kepada yang lain. Artinya apa? Jin saja ikut berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Maka kalau kita tidak mau ikut berdakwah, berarti kalah dengan jin yang ini tadi. Tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Nah, ayat ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, karena nanti akan memberikan manfaat bagi kita sendiri, juga bisa jadi juga bagi yang lain, memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.